Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ustazah akan membahas tentang teorema Pythagoras, yaitu part yang ketiga. Ya, jadi sudah 3 kali pertemuan untuk teorema Pythagoras hari ini. Untuk hari ini Ustazah akan membahas tentang pembahasan soal-soal dan membahas juga triple Pythagoras yang sudah kalian kerjakan tabel di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini yang akan Ustazah Rita bahas hari ini. Ya, jangan lupa untuk selalu cek nilai kalian di Bitly SNPM 9 tugas kelas 8C. Untuk anak mumtaz juga masuk di situ ya untuk mengeceknya. Jadi di spreadsheet itu juga ada nama-nama anak kelas 8A, Hilmi khususnya, sama anak 8B yang juga ikut kelas mumtaz. Terus jangan lupa untuk mengerjakan dan mengerjakan latihan membaca soal-soal tentang AKM. Oke, Ustazah akan bahas triple Pythagoras tentang tabel yang kalian isi di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengisi semua tabel ini, yaitu di mana kolom yang pertama adalah panjang sisi A, panjang sisi B, panjang sisi C. Dan kemudian di kolom yang keempat, 5, 6, 7, 8 kalian melengkapi, di mana kolom keempat itu adalah kuadrat dari sisi A. Jadi contohnya jika sisi A 3 cm, maka kuadrat sisi A adalah 9 cm. Sama untuk kuadrat sisi B, maka dilihat di kolom B. Di kolom B 4 cm, maka di kuadrat sisi B adalah 4 kuadrat atau sama dengan 16 cm. Kemudian kuadrat sisi C adalah 25 cm, berasal dari panjang sisi C 5 cm. Selanjutnya, kolom yang selanjutnya adalah rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu adalah panjang sisi miring kuadrat atau disimbolkan dengan C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, yaitu sisi tegak A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di kolom ini kalian menjumlahkan langsung dari kuadrat sisi A dan kuadrat sisi B. Ya, jadi jumlahnya kalau dilihat dari tabel adalah 9 ditambah 16, maka hasilnya 25. Untuk pertanyaan terakhir, apakah merupakan triple Pythagoras? Ya atau tidak? Melihat ya atau tidak, kalian menentukan dari nilai kuadrat sisi C di sini 25, apakah sama dengan di kolom yang rumus Pythagoras. Nah, jika berlaku sama atau jika diperoleh nilai yang sama, maka berlaku ya merupakan triple Pythagoras. Nah, ya, kalian kemarin sudah melengkapi, jadi Ustazah langsung tunjukkan saja. Nah, ini adalah hasil dari melengkapi tabel triple Pythagoras. Jika kalian masih ada yang salah, berarti kalian cek kembali perhitungannya. Di sini terlihat bahwa tabel-tabel ya. Ya, jadi kalau iya maka sisi kuadrat C dan rumus Pythagorasnya sama. Ya, jadi di sini Ustazah dari 9 soal yang Ustazah berikan triple Pythagoras ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya, maka ada 3 yang tidak. Ya. Itu jadi yang ya itu berlaku triple Pythagoras. Nah, dari sekian banyak triple Pythagoras, jadi yang dimaksud triple Pythagoras itu apa Ustazah? Triple Pythagoras itu adalah 3 angka kombinasi yang saling berhubungan untuk sisi tegak 1, sisi tegak 2, dan sisi miring. Jadi maksudnya triple Pythagoras itu kan 3 angka ya. Jadi misalnya kalau ada 3, 4 pasti satunya 5. Nah, panjang sisi C di sini 5, 13, 17 ini merupakan sisi miring. Jadi kalau ada 3, 4 miringnya berapa? 5. Kalau ada 5, 12 pasti miringnya 13. Itu yang disebut dengan triple Pythagoras. Nah, untuk triple Pythagoras yang wajib kalian hafalkan itu hanya ini saja. Jadi ada 4
4 triple Pitagoras yang wajib untuk kalian hafalkan ya. Jadi ada kombinasi 3, 4 dan 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7 yang wajib kalian hafalkan ada 4 ya, sesuai dengan tabel yang sebelumnya tadi. Ada 4 triple Pitagoras yang wajib kalian hafalkan, yaitu diantaranya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Jadi ada 4 triple Pitagoras dasar yang wajib kalian hafalkan. Jadi untuk pasang 3, 4, 5, 3 cm untuk sisi tegak 1, 4 cm untuk sisi tegak 2, kemudian 5 cm ini adalah sisi miring. Jadi angka terakhir 5, 13, 25, 17 itu merupakan sisi miring dari setiap segitiga siku-siku yang merupakan triple Pitagoras. Nah, jika kalian mendapatkan soal yang tidak ada dalam triple Pitagoras, kalian harus cek dulu. Jika soal seperti ini, diketahui panjang AC 16 cm, kemudian panjang CB 12 cm, berapakah sisi miring AB? Nah, kalian harus cek dulu apakah termasuk dengan triple Pitagoras. Dan yang pastinya segitiganya merupakan segitiga siku-siku. Itu yang wajib kalian pahami, Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, jika segitiga ABC segitiga siku-siku, kita bisa mengecek dengan menyederhanakan bilangan. Jadi di sini Ustazah punya panjang BC 12 cm, panjang BC 12 cm, panjang AC 16 cm. Kita mencari panjang AB yang merupakan sisi miring. Dari sini kita sederhanakan dengan membagi dengan FPB. Jadi pembaginya adalah FPB antara 12 dan 16. Nah, FPB dari 12 dan 16 itu adalah dibagi dengan 4. Atau kalau kalian misalnya lupa dengan FPB, kalian bisa membagi dengan bertahap. Jadi misalnya dibagi 2 dulu, kemudian dibagi 2 lagi, boleh. Atau langsung kalau kalian masih ingat konsep FPB, kalian langsung saja cari FPB dari 12 dan 16. Jadi dibagi dengan 4. Jika dibagi dengan 4, 12 dibagi 4, 3, 16 dibagi 4, 4. Maka kita didapatkan angka 34. Dari triple Pitagoras tadi, maka pasangannya adalah 5. Nah, kalau kalian sudah menemukan ini, maka kita kembalikan lagi ke bilangan awal. Kalau awalnya tadi kita bagi dengan 4, maka kita kembalikan dengan mengalihkan dengan angka 4. Jadi 5 kali 4 adalah 20 cm. Seperti itu. Jadi panjang AB ini adalah 20 cm. Ya, ini merupakan cara cepat atau merupakan cara untuk yang lebih cepat untuk menemukan sisi miring atau sisi yang lain pada segitiga dengan tidak merubah rumus dari triple Pitagoras, rumus dari Pitagoras ya. Nah itu. Oke, next. Oke. Pertemuan sebelumnya, Ustazah juga meminta kalian mengerjakan LKS halaman 4 nomor 1 dan nomor 5. Jadi kemarin sudah ada beberapa siswa yang sudah mengirimkan di WA. Nah, Ustazah akan bahas salah satu, yaitu nomor 3. Di nomor 3 diketahui segitiga PQR, segitiga siku-siku dengan panjang PQ. Jadi kalau kalian mengerjakan, kalian cari dulu diketahuinya ya. Dari soal diketahui panjang PQ 10 cm, kemudian panjang PR 26 cm.
Jika dilihat dari segitiga, maka PR ini merupakan sisi miring. Nah, ini adalah sisi miring. Ya. Merupakan sisi miring. Maka panjang PQ dan panjang QR ini merupakan sisi tegak. Nah, kalian bisa mengerjakan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan menggunakan rumus Pitagoras atau cara kedua dengan menggunakan triple Pitagoras. Ya, jika kalian menggunakan rumus Pitagoras, maka panjang PR kuadrat sama dengan panjang PQ kuadrat ditambah, ya ini kita bahas dengan rumus Pitagoras dulu ya, dengan QR kuadrat. Jika kita mencari QR, berapakah panjang QR? QR kuadrat, maka berlaku PR kuadrat dikurangi dengan sisi tegaknya PQ kuadrat. Nah, itu adalah cara dengan rumus Pitagoras. Tapi karena kita sebelumnya membahas tentang triple Pitagoras, maka kita lihat kombinasi angkanya. Ya, jadi di situ ada angka 10, sisi tegak yang lain tidak diketahui, dan ada angka 26. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah bagi dengan FPB-nya. Ya, FPB dari 10 dan 26 itu adalah 2. Jadi 10 dibagi 2, 5. Nggak tahu berapa, 26 dibagi 2, 13. Nah, kalian harus ingat-ingat jika ada 5, maka kombinasinya adalah 5, 12, 13. Nah, ini adalah triple Pitagoras. Maka di sini 12. Nah, selanjutnya kita kembalikan ke bilangan awal. Jika tadi dibagi dengan 2, maka kita harus mengalihkan dengan 2. Semudah itu. Jadi jika di sini tadi 12, maka 12 dibagi 2 dikali 2 adalah 24. Maka kita peroleh panjang QR adalah 24. Ya. Oke, next kasih tambahan soal, yaitu dimana ini tingkatnya lebih tinggi dari hanya konsep Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, di sini Ustazah di soal nomor 1 Ustazah punya segitiga siku-siku, tetapi sisi AC dan sisi CB sama. Jadi segitiga siku-siku sama kaki, ya. Dimana hanya satu sisi saja yang diketahui, yaitu akar 32. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan panjang AC dan panjang CB. Nah, untuk soal nomor 1, kalian tidak bisa menggunakan konsep triple Pitagoras. Kenapa? Karena di sisi miringnya ini berupa akar. Jadi kalian harus mengerjakan dengan kembali ke konsep awal, yaitu rumus Pitagoras. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu kalian tetap kembali ke konsep awal, yaitu sisi miring kuadrat jadi di sini ada AB kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya, maka AC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Dari soal diketahui panjang AC dan panjang CB sama. Semisal panjang AC Ustazah beri simbol A kecil, maka panjang CB adalah A kecil. Ya, kita belum tahu berapakah panjang A tersebut. Jadi kita kembali ke rumus ini. Jadi dari sini kita masukkan AB adalah akar 32, maka di sini akar 32 kuadrat sama dengan AC. AC adalah A dikuadratkan ditambah dengan A dikuadratkan. Akar 32 dikuadratkan, maka habis atau selesai ya. Jadi habis, jadi tinggal 32. A kuadrat ditambah dengan A kuadrat adalah 2A kuadrat. Ya, 2A kuadrat. Sehingga Ustazah punya
A kuadrat sama dengan 32 dibagi 2, yaitu 16. Maka nilai A adalah akar dari 16, yaitu A senilai dengan 4. Maka kita peroleh panjang AC adalah A, yaitu 4 cm. Kemudian berapakah panjang CB? Karena dari soal CB dengan AC itu sama, maka panjang CB juga sama dengan 4 cm. Ya, seperti itu. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar segitiga ABC di mana ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus alas AB, maka garis CD ini adalah garis tinggi. Ini adalah garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus dengan alas. Jika AD 7 cm, AD di sini 7 cm, kemudian DB 5 cm, BC 13 cm. Tentukan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC, kalian harus ingat luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita harus menentukan manakah yang merupakan alas dan tinggi dari segitiga ABC. Jika melihat gambar, alasnya adalah setengah dikali AD, ya AB dikali dengan tingginya adalah CD. Nah, dari gambar CD belum diketahui. Nah, kita harus cari tahu bagaimana cara menentukan CD. Nah, di sini kita lihat segitiga CBD atau CDB adalah segitiga siku-siku. Jika kalian menemukan segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras atau triple Pitagoras. Ya. Kita lihat angkanya. Di sini ada 5 cm, kemudian sisi miring 13 cm. Kalian harus ingat ada triple Pitagoras 5, 12, 13. Maka dari sini kita peroleh panjang sisi tegak yang lain adalah 12 cm atau merupakan tinggi segitiga. Jika kita sudah ketemu di sini adalah 15 cm, sudah kita masukkan ke rumus luas segitiga. Maka setengah dikali AB. AB adalah panjang dari A sampai ke B, maka 7 cm ditambah 5 cm, yaitu 12 cm dikali dengan panjang CD 12 cm. Kita sederhanakan, 12 bagi 2, 6, maka 6 dikali 12 yaitu 72 cm. Hati-hati karena kita ngomongkan luas, maka cm persegi. Nah, jadi gitu anak-anak, jadi kita harus paham konsepnya. Sekali lagi kalian harus konsep yang dipahami. Jadi tidak perlu kalian menghafalkan rumus, menghafalkan berbagai banyak hitungan, enggak, tapi harus paham konsepnya dan nanti diaplikasikan pada soal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalian untuk latihan di rumah di LKS di bab dengan penilaian harian yaitu halaman 8 sampai 12, kalian pilih 10 soal. Di situ ada 20 soal. Kalian silakan pilih 10 soal, kemudian kerjakan dan tuliskan caranya di buku tulis kalian. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah pilih 3 soal dari 20 soal tadi, jadi 10 soal yang kalian kerjakan dan 3 soal yang sulit yang kalian tidak ketemu jawabannya atau kalian anggap sulit untuk dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari Ustazah Rita. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.